Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Ahidatus Solihah dari Pendidikan Biologi semester 3. Di sini pada mata kuliah kemampuan dasar mengajar yaitu kemampuan menjelaskan, saya akan menjelaskan mengenai materi metabolisme yaitu materi biologi kelas 12. Berikut saya sampaikan materi mengenai metabolisme. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi, di dalam setiap makhluk hidup, semua makhluk hidup baik hewan, manusia maupun tumbuhan melakukan sebuah proses metabolisme. Nah, metabolisme di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya kita membahas mengenai enzim. Enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan sel dalam suatu reaksi. Enzim bekerja sebagai katalis dalam tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, enzim di sini disebut sebagai biokatalisator. Di sini enzim bertindak sebagai katalis. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya komponen enzim. Enzim memiliki komponen yaitu penyusun utamanya berupa molekul protein yang disebut dengan apoenzim. Nah, supaya enzim ini berfungsi sebagaimana mestinya, enzim memerlukan komponen lain yang disebut dengan kofaktor, yang merupakan komponen non-protein berupa ion atau molekul. Jadi enzim ini memerlukan komponen lain. Selanjutnya mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim di sini enzim mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Dan enzim bekerja secara kompleks, membentuk kompleks enzim substrat yang mula-mula enzim berikatan dengan substratnya. Bisa dilihat di PowerPoint, ada tanda-tanda panah yang produk akhirnya enzim plus produk. Pada mekanisme kerja enzim, terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori gembok dan kunci dan teori kecocokan yang terinduksi. Pada teori gembok dan kunci, enzim diumpamakan sebagai gembok dan substrat diumpamakan sebagai kunci karena pada enzim terdapat bagian kecil yang merupakan sisi aktif enzim yang bisa berikatan dengan substrat sehingga membentuk secara pas. Nah, dari hubungan antara substrat dan enzim ini membentuk ikatan yang lemah. Selanjutnya, gambar yang kedua yaitu gambar teori kecocokan yang terinduksi. Dari teori ini dijelaskan bahwa enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya supaya bisa berikatan. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa enzim memiliki bentuk yang fleksibel sehingga bisa berikatan dengan substratnya. Setelah tadi kita membahas mengenai metabolisme dan enzim, selanjutnya kita akan membahas mengenai katabolisme. Tadi pada pembahasan pertama yaitu metabolisme, kita sudah sedikit menyinggung mengenai pengertian dari katabolisme. Jadi katabolisme merupakan penguraian senyawa kimia yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. Oleh karena itu tadi kita membahas enzim terlebih dahulu. Pada katabolisme, reaksi yang umum terjadi yaitu reaksi oksidasi. Selanjutnya,
pembagian katabolisme. Katabolisme di sini dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme karbohidrat serta katabolisme lemak dan protein. Katabolisme karbohidrat dibagi lagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, kita akan membahas mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob ini terjadi dalam paru-paru, akan tetapi pada tingkat sel terjadi pada mitokondria. Bisa dilihat di PowerPoint, itu ada reaksi sederhana dari respirasi aerob, yaitu C6H12O6 atau gula, glukosa berikatan dengan oksigen O2 menghasilkan air H2O, CO2 karbon dioksida, dan energi yang berupa ATP yang berjumlah 36. Selanjutnya, respirasi aerob ini dibagi lagi, yaitu respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs dan respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Yang pertama, respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel dan menghasilkan 3 produk penting, yaitu 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, 2 molekul ATP dari 1 molekul glukosa. Selanjutnya, yang kedua, tahapan dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil-CoA. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs yang diawali dengan adanya 2 molekul asam pirufat yang dibentuk pada glikolisis yang meninggalkan sitoplasma, kemudian masuk ke mitokondria, sehingga tahapan siklus Krebs ini terjadi dalam mitokondria. Kemudian tahapan yang keempat atau tahapan terakhir dari jalur siklus Krebs yaitu transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Dalam transport elektron ini dihasilkan ATP sebanyak 32. Selanjutnya, respirasi aerob yang melalui jalur pentosa fosfat, yaitu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Pada jalur pentosa fosfat ini dihasilkan oksigen dan 2 NADPH2. Selanjutnya dioksidasi dalam sistem transport elektron. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen sehingga disebut juga dengan fermentasi. Fermentasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat memiliki hasil akhir yang berupa asam laktat yang disebut juga asam susu, sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada beberapa mikroorganisme karena pembebasan energi yang terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan karbon dioksida. Selanjutnya, katabolisme lemak dan protein. Katabolisme lemak di sini dibantu oleh enzim lipase yang dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian katabolisme protein itu dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino di sini mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keto. Setelah kita tadi membahas katabolisme, selanjutnya kita akan membahas mengenai anabolisme. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, yang bagian metabolisme, anabolisme merupakan proses sintesis senyawa atau komponen yang terjadi di dalam sel hidup. Sekarang kita akan membahas mengenai anabolisme. Contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis atau sintesis karbohidrat dengan energi bantuan dari energi cahaya matahari
serta kemosintesis dengan bantuan energi kimia. Yang pertama kita akan membahas mengenai fotosintesis. Tentunya kita tidak asing lagi mendengar fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada organel sel yaitu kloroplas. Dan fotosintesis ini adalah peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan dari energi matahari. Bisa dilihat di PowerPoint, itu ada proses atau tahapan dari fotosintesis, yaitu karbon dioksida berikatan dengan air, kemudian dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi terang. Reaksi terang di sini pada tahap pertama atau tahap awal, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia ATP dan senyawa pereduksi NADPH. Bisa dilihat di PowerPoint reaksi yang terjadi pada reaksi terang, yaitu H2O berikatan dengan NADP plus dengan NADP plus PI dengan bantuan energi matahari menghasilkan O2 atau oksigen, H plus, NADPH, dan ATP. Setelah reaksi terang, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap ini bisa juga disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Nah, kenapa disebut reaksi gelap? Karena tidak tergantung secara langsung oleh cahaya matahari. Reaksi gelap ini terjadi di stroma. Meskipun namanya reaksi gelap ini tidak mutlak terjadi pada kondisi gelap saja. Reaksi gelap di sini memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH, karbon dan oksigen dari karbon dioksida, enzim yang mengkatalisis setiap reaksi, dan RUBP atau ribulosa bifosfat yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai 5 atom karbon. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemosintesis. Kemosintesis di sini terjadi pada organisme autotrof. Tepatnya, kemosintesis ini disebut juga kemoautotrof yang mampu menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan dari zat-zat anorganik dengan bantuan energi kimia. Kemampuan melakukan proses kemosintesis ini terjadi pada atau terdapat pada mikroorganisme dan bakteri autotrof. Selanjutnya atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai sintesis lemak dan protein. Yang pertama, lemak. Lemak disintesis dari protein dan karbohidrat melalui asetil koenzim A. Metabolisme gliserol memiliki cara sama dengan metabolisme karbohidrat, yaitu melalui jalur piruvat. Yang kedua yaitu sintesis protein. Sintesis protein di dalam sel tersusun atas asam amino dan terjadi dengan melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Suatu ikatan molekul peptida terbentuk apabila gugus amino dari satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.